Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nadisi Nurjana. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Banyu Putih. Di sini saya ingin menampilkan sebuah monolog yang berjudul Manusia Tidak Lagi Peduli. Pada zaman ini, manusia hanya ingin mewujudkan impian mereka masing-masing. Manusia tidak lagi peduli dengan apa yang mereka perbuat. Mereka hanya mementingkan keegoisan mereka sendiri tanpa mengerti apa efek dibalik semua perbuatannya itu. Aduh, sampah lagi. Di mana-mana banyak sampah plastik. Apa mereka tidak memiliki kantong sendiri untuk menaruh sampah mereka masing-masing? Padahal di setiap sudut pantai ini sudah disediakan tong sampah. Apa sejauh itu jarak mereka ke tong sampah? Padahal di pantai ini juga sudah disediakan banyak sekali tempat pembuangan sampah. Mengapa mereka harus membuang sampah sembarangan? Apa mereka tidak sadar yang dilakukan itu salah? Mereka sadar, namun mereka tidak lagi peduli. Kepedulian mereka telah sirna dengan mimpi mereka. Kinara, lihat ayah. Ayah memiliki kerang cantik. Ayah dengan para nelayan kemarin mengambil ikan ini. Jika kita jual, mungkin harganya bakal mahal. Ayah jangan terlalu mengambil banyak milik alam. Apa ayah enggak sadar? Apa ayah tidak merasakan jika di pantai kita sekarang ini banyak sekali yang rusak? Sampah berserakan kemana-mana. Apa ayah tidak melihat? Hutan yang ada di sana saja hanya lebat di pinggiran pantai sini saja. Yang di dalamnya sudah tidak ada yang berdiri. Sudah banyak pohon yang tumbang. Yang dikatakan Kinara itu benar. Pantai di sini juga sudah kotor. Padahal dahulu pantai Perengan ini sangatlah bersih sekali. Keindahannya sangat menyejukkan mata. Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya secara percuma. Tuhan memberikan pohon untuk peneduh, memberikan oksigen untuk bernafas, dan juga ada tanaman untuk dijadikan obat. Namun, apa balasannya manusia? Manusia tidak punya kesadaran, manusia tidak bisa menjaga. Manusia juga bisanya merusak ciptaan Tuhan. Manusia menebang, manusia memotong, manusia membuang, manusia juga membakar. Sudah tidak bisa lagi. Nek, ayo Nek, kita masuk rumah dulu. Nanti biar ayah yang memberitahu mereka semuanya. Ayo Nek. Ayah beritahu semua mereka semua. Mereka semuanya sangat sulit dibilangin. Lihat, pantai kita menjadi kotor. Tidak ada yang bisa kita selamatkan. Iya Kinara, kamu masuk aja kamar dulu. Besok ayah bilangin ya. Suara apa itu? Berisik sekali. Hei, kalian sedang apa?
Mengapa kalian menebang pohon yang ada di sini? Apa kalian tidak sadar? Pohon di sini sudah banyak yang tumbang. Pohon di sini juga semakin sedikit. Apa kalian tidak mengerti? Jika di pantai ini sudah banyak sekali tanaman yang rusak. Di tahun ini juga banyak sekali hewan-hewan yang mati. Karena apa? Karena mereka kelaparan. Mereka juga tidak punya tempat tinggal. Tempat tinggal mereka sudah dihancurkan sama kalian semua. Sudah kalian rusak. Kinara, sudah ya. Ayo kita masuk. Biarkanlah mereka memperlakukan alam seperti apa. Biarkan mereka berbuat seperti apa. Toh juga nanti mereka menerima akibatnya. Tapi Nek, lihat hutan dan juga pantai kita semakin rusak. Itu karena mereka. Nanti kita aduin ke ayah ya Nek. Iya Kinara, ayo kita masuk ke rumah. Nek, nenek bilangin ke ayah ya untuk tidak menebang pohon lagi. Lihat hutan kita juga semakin habis. Pantai kita tidak seindah dulu lagi. Iya Kinara sayang, nanti nenek bilangin ya. Ayahmu masih di kamar. Nenek mau masuk dulu ya. Nenek mau istirahat. Ada apa Kinara? Pagi-pagi sudah ditekuk saja itu mukanya. Nanti manisnya hilang loh. Kenapa sih? Ya, ayah tegurlah mereka. Apa ayah tidak merasa? Pantai kita ini semakin jelek loh. Seharusnya ayah tegur mereka, soalnya kewajiban ayah kan sebagai kepala suku di sini harus menjaga pantai ini. Ayah harus bisa bilangin mereka. Iya Kinara sayang, nanti ayah bilangin ya mereka. Kamu fokus saja dulu ke kuliah kamu. Gak usah mikirin ini, tidak perlu khawatir. Dan juga Kinara, kamu urus nenek ya, kasihan nenek. Sepertinya penyakitnya kambuh lagi. Mungkin ini karena cuaca di sini kurang bagus. Iya ya, makasih ya. Tok, permisi. Bapak, saya mau bicara dengan Bapak. Apa saya boleh masuk? Oh, iya boleh. Ayo sini masuk. Jadi begini Pak, saya mau gini. Di pantai sana kan, di pantai Parangan ini kan ikan dengan terumbu karangnya kan banyak sekali yang cantik dan indah. Bagaimana jika di pantai selatan sana saya ngambilnya? Kebetulan ada awak kapal saya yang mempunyai pukat harimau. Kan lumayan, bisa kita dapat banyak. Apa? Pukat harimau? Saya tidak pernah mengizinkan warga saya untuk mengambil ikan menggunakan pukat harimau. Saya tidak ingin laut saya di kawasan saya ini menjadi rusak gara-gara keegoisan mereka. Bapak, Taka jangan marah-marah dulu. Begini loh Pak,
Saya kan punya ini. Gimana Pak? Nanti kita hasilnya bagi 2. Lumayan loh Pak. Gimana? Tidak, saya tidak butuh uang ini. Saya hanya membutuhkan pantai saya ini menjadi indah. Saya tidak butuh uang ini. Apa ini? Mending kamu pulang sana. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Ya sudah, saya akan pergi. Bapak pasti akan menyesal. Ayah, ayah kesini ayah. Lihat nenek ayah. Nenek kenapa nenek? Nenek bangun ayo nenek. Nek. Kinara, nenek kenapa? Kenapa nenek? Bu, ibu ayo bangun bu. Ibu kenapa? Ibu sepertinya sudah tidak ada Kinara. Kamu ikhlasin nenek ya. Ya, tapi Kinara sudah janji sama nenek. Nenek juga sudah berjanji sama Kinara. Kalau nenek bakal bareng-bareng terus menjaga laut ini. Bakal menjaga keelokan pantai yang ada di sini. Kenapa nenek pergi duluan? Sudah Kinara, ayo kita pergi. Kamu harus ikhlasin nenek ya. Aduh, aku kangen nenek. Apa aku harus melakukan seperti ayah yang bilang ya? Apakah aku harus melakukan pergi ke laut untuk nengok nenek? Kan katanya kalau aku pergi ke laut, nenek pasti bakal lihat aku. Aku mau izin ke ayah dulu lah. Ayah aku mau izin ke laut ya. Aku kangen nenek. Aku juga kangen nenek. Kinara kangen semuanya, ya. Iya Kinara, nanti pulangnya jangan kemalaman ya. Kamu hati-hati di sana. Iya ya, makasih ya. Nek, pantai di sini juga sudah bagus. Pantai Perengan ini juga sudah tidak seperti dulu lagi. Pantai di sini juga sudah bagus. Terumbu karangnya juga sudah banyak. Tidak seperti dulu-dulu. Hutan di sana juga kita sudah ngelakuin reboisasi. Jadi, nenek pasti senang sekali. Aku sangat kangen sama nenek. Loh, itu bukannya Pak Bejo ya? Itu bukannya kapalnya Pak Bejo. Pak Bejo, kesini. Halo Nana cantik. Ngapain di sini sendirian? Di kapalnya Pak Bejo itu bukannya pukat harimau ya? Kenapa Pak Bejo menangkap ikan menggunakan pukat harimau? Kan itu tidak boleh di sini. Sebentar. Nona cantik jangan seperti itu dulu. Gini loh. Saya loh punya uang. Nanti kita hasilnya dibagi-bagi. Bagi 2. Gimana? Tidak, saya tidak mau menerima uang itu. Saya akan laporin Bapak ke polisi. Nona tunggu dulu. Saya punya uang loh. Gimana kalau hasil dari penjualan terumbu karang itu sama laut itu kita bagi? Kita bagi berapa ya? Oh, gimana kalau Nona ngambil 70%? Gimana? Lumayan loh Nona, kita mendapat banyak. Apalagi itu kerangnya tadi cantik, pasti mahal. Ayolah sini Nona, jangan laporin ke polisi. Kita lo masih bisa bicara baik-baik. Tidak mau. Aku akan membicarakan ini ke polisi. Aku akan laporin Pak Bejo ke polisi.
Sudah, jangan cakal aku. Loh, ini kenapa? Kenapa makin ada angin? Pak Bejo. Kenapa ini? Kenapa ada angin? Kapalku kenapa? Kapal, tolong kapalku ke sini. Pak Bejo, ayah ke sini. Pak Bejo tenggelam. Kapalku, oh tidak, uangku, tolong kami tenggelam. Pak Bejo. Kinara, sudah, biarkanlah saja. Mungkin itu memang balasannya Kinara. Biarin Kinara. Ya, apakah laut ini murka? Laut ini sepertinya sudah murka ya. Tidak, Kinara. Laut ini tidak murka. Mereka hanya mengambil hak milik apa yang mereka miliki. Kita sebagai manusia tidak sepatutnya kita mengambil milik lautan ini. Kita harus menjaga alamnya. Iya, Ayah. Terima kasih.